Teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Bestekin Gul. Kali ini saya akan membuat tutorial tentang pengolahan emas menggunakan cyanida, metode PIL atau pulp in leach, atau yang lebih dikenal secara umum di Indonesia metode tong. Di depan kamera yang Anda lihat adalah bahan dari batuan oksida yang mengandung emas, di mana batuan ini sebelum kita olah, langkah pertama adalah menghaluskannya menjadi lumpur atau bubur seperti yang ada di sebelahnya. Dalam proses penghalusan, Anda bisa menggunakan dua tahap, yaitu proses crushing, menjadikan batu menjadi pasir, kemudian proses milling, di mana proses milling ini untuk skala kecil Anda bisa menggunakan mini ball mill, atau di kalangan umum penambang biasanya mereka menggunakan tromol atau gelundung, dan untuk skala yang lebih besar bisa menggunakan ball mill. Ini adalah tong mini yang saya buat dari masing-masing sambungan 3 galon air mineral, sehingga ini ada 6 galon, di mana masing-masing galon ini bisa diisi dengan material sebanyak masing-masing 20 kg. Sekarang kita mengisi masing-masing dengan lumpur. Untuk skala besar, Anda bisa mengisi menggunakan pompa submersible, atau yang biasa disebut orang dengan nama pompa celup, dimana karena ini kecil kita bisa menggunakan cara manual saja. Agar proses leaching menjadi mudah, maka kita harus melakukan pengukuran kekentalan daripada lumpur yang sedang kita reaksikan. Saya menggunakan cara menimbang 1 liter lumpur beratnya berapa kilogram. Berat ideal 1 liter lumpur adalah sekitar antara 1,3 kg hingga 1,5 kg. Agar reaksi berlangsung optimal, mulai dari kinetika, reaksi kinetisnya maupun reaksi maupun penggunaan bahan kimia akan menjadi lebih hemat. Di sini masih terlalu encer, ya, sehingga saya harus menambah kekentalan daripada lumpur, karena ini hanya 1 kilogram lebih per 1 liter. Setelah proses penimbangan untuk mendapatkan proses kekentalan selesai, proses selanjutnya adalah menaikkan pH lumpur menggunakan kapur. Di sini kapur saya masukkan harus melalui proses penyaringan, karena kapur itu sendiri masih memiliki butiran-butiran kasar yang bisa menyebabkan nantinya pada saat
selesai proses, kapur bisa bercampur dengan karbon sehingga kita mengalami kesulitan untuk mengekstrak emas dari karbon tersebut. Setelah masuknya kapur, sekitar 1 jam setelah masuknya kapur, proses selanjutnya adalah memastikan pH berada di titik aman untuk proses sianidasi, di mana pH yang aman berada di antara 11 hingga 14. Sedangkan pH optimum adalah 12, di mana pada pH tersebut tidak akan terjadi proses penguapan sianida yang berasal dari pembentukan asam lemah hidrogen sianida. Saya dalam hal ini menggunakan pH kertas yang tidak perlu saya kalibrasi lagi, dan biasanya saya menggunakan kertas pH buatan Jerman karena memiliki angka yang lebih akurat. Kemudian ini untuk penghematan saya bisa gunting, Anda bisa gunting kertas pH ini menjadi 2, atau kalau Anda rapi bisa menggunting menjadi 5 bagian seperti begini. Nanti akan sama saja hasilnya. Lantas saya masukkan. Oke, terus nanti saya cuci. Kemudian akan saya cocokkan. Di sini pH berada di posisi 13. Artinya saya sudah tidak perlu lagi menambah kapur, sudah cukup. Dan bagi Anda yang ingin menambahkan soda caustic sedikit, saya sarankan hanya menggunakan sekitar 1 kg soda caustic maksimum untuk 1 ton bahan baku. Karena soda caustic dalam pengolahan batuan oksida atau natif daripada emas ini kurang berfungsi, di mana fungsinya lebih banyak terletak kepada pencucian permukaan emas agar lebih luas lagi permukaannya, sehingga proses pelarutan menggunakan sianida bisa berlangsung lebih optimal. Setelah pH mencapai angka antara 12 hingga 14, proses selanjutnya adalah memasukkan pelarut sianida. Dalam hal ini, dalam berbagai literatur maupun percobaan dan praktek yang dilakukan, penggunaan sianida optimum adalah berada pada posisi 1 hingga 2 kg per 1 ton bahan baku. Sedangkan yang sedang kita olah ini diperkirakan sebanyak 40 kg, yaitu 20 kg dikali 2, di mana penggunaan sianida tadi saya katakan 1 hingga 2 kg per ton, berarti 1 gram hingga 2 gram per kilogram bahan baku. Kalau dikalikan ke 40, maka kita menggunakan 40 gram. Kemudian berikutnya setelah sianida pertama masuk,
nanti kita akan lakukan pengecekan cyanida sekitar 24 sampai 36 jam kemudian, apakah cyanida yang kita masukkan ini masih cukup atau sudah berkurang. Apakah kita perlu melakukan penambahan atau tidak? Nanti akan kita cek setelah 24 sampai 36 jam kemudian. Dalam proses pemakaian cyanida, Anda harus menggunakan kelengkapan sarung tangan karet dan masker, karena ini bahan yang sangat berbahaya, sangat beracun. Oke, sekarang saya akan masukkan masing-masing 2 ke dalam lumpur. Dan setelah cyanida masuk, kita akan membiarkan peralutan ini berlangsung selama sekitar 12 jam sebelum kita masukkan karbon aktif ke dalam lumpur ini. Setelah 12 jam sejak masuknya cyanida ke dalam lumpur, langkah selanjutnya adalah kita memasukkan karbon aktif atau arang aktif atau activated carbon ke dalam lumpur. Karbon aktif yang digunakan harus karbon aktif yang memang memiliki spesifikasi untuk adsorben logam-logam berat seperti emas, uranium, dan sebagainya. Dalam beberapa pembuktian, karbon aktif secara maksimum mampu menyerap sekitar 40 gram emas dalam 1 kilogram karbon aktif. Tetapi kejadian ini sangat jarang terjadi. Kebanyakan yang terjadi adalah 1 kilogram karbon aktif rata-rata menyerap antara 2 gram hingga 4 gram emas. Oleh karena itu, dalam proses ini kita harus mengasumsikan karbon aktif kita menyerap katakan di antara 2 gram hingga 4 gram emas dalam 1 kilogram karbon yang akan kita gunakan. Dalam proses cyanida ini saya menggunakan batuan yang setelah kami uji memiliki kandungan emas rata-rata antara 20 hingga 30 gram per tonnya, atau kalau dirata-ratakan sekitar 25 gram per ton, yaitu kandungan AU, tidak termasuk kandungan perak atau Ag di dalamnya. Sedangkan yang sedang kami leaching memiliki berat dari 2 tong galon air mineral masing-masing sebesar 20 kg raw material atau batuan, sehingga total batuan yang sedang di leaching dalam bentuk bubur sekarang ini adalah 40 kg. Nah, dari 40 kg ini jika kita kaitkan dengan 25 gram per ton, maka sampel yang sedang saya uji ini akan menghasilkan emas nantinya sekitar 1 gram pada saat pemanenan.
Nah, jika saya menggunakan asumsi 4 gram emas yang mampu diabsorb oleh 1 kilogram karbon aktif, maka dalam proses ini saya akan memberikan karbon aktif awal seberat 250 gram saja dulu, yang mana nantinya kita bisa melakukan pengecekan apakah karbon yang kita berikan ini sudah kenyang sehingga perlu dilakukan penambahan karbon lagi atau memang sudah cukup. Ini adalah karbon aktif yang masih mengandung butiran halus dan debu karbon, di mana pada saat proses pemanenan, apabila kita tidak cuci di awal, maka debu karbon yang memiliki kemampuan daya serap emas yang lebih besar akan lepas kembali ke dalam lumpur. Oleh karena itu, sebelum kita masukkan, kita harus cuci dulu karbon aktif ini agar debu-debunya terlepas dari biji-biji karbon. Yang Anda saksikan keluar gelembung-gelembung seperti udara, di mana gelembung-gelembung ini adalah sebenarnya gas karbon dioksida yang diabsorb oleh karbon aktif, sebab aktivasi karbon biasanya menggunakan gas karbon dioksida. Setelah bersih daripada debu karbon aktif ini, saya masukkan ke dalam lumpur reaktor dengan jumlah yang sama besar dari kedua reaktor ini, karena memang berat daripada lumpurnya hampir sama dari kedua reaktor. Setelah masuknya karbon aktif ke dalam lumpur, proses berikutnya yang akan kita lakukan adalah pengecekan kecukupan kandungan cyanida yang kita berikan di awal. Dan ini akan kita lakukan setelah 24 jam sejak masuknya cyanida pertama menggunakan indikator atau reagen larutan perak nitrat. Di dalam channel YouTube Best Tekingu, kami sudah membuat satu video bagaimana cara membuat perak nitrat, di mana
hasil dari perak nitrat ini sebagian akan kami buat larutan perak nitrat sebagai larutan penguji kecukupan sianida dalam proses pengolahan sianida, baik proses pengolahan sianida menggunakan tong maupun proses sianida menggunakan sistem penyiraman atau heap leach. Setelah melebihi 24 jam sejak masuknya sodium cyanida ke dalam lumpur, langkah berikutnya kita butuh memastikan apakah sodium cyanida yang kita masukkan tersebut masih memadai atau tidak untuk melakukan proses leaching terhadap sisa-sisa emas yang ada di lumpur. Seperti yang kita ketahui, proses leaching itu termasuk salah satunya mengkonsumsi sianida, sehingga dengan terjadinya proses leaching akan mengakibatkan turunnya kandungan ion sianida bebas. Berkurangnya ion sianida disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya akibat dari terkonsumsi membentuk ion emas sianida atau disianoaurat, emas perak sianida atau disianoargentat, kemudian tembaga sianida atau tetrasianokuprat, dan banyak lagi konsumsi sianida yang berkurang diakibatkan faktor-faktor lain. Oleh karena itu, agar proses leaching menggunakan sianida menjadi efektif, maka kita perlu menguji setelah 24 jam apakah kandungan sianida kita ini masih memadai untuk melakukan pelarutan sisa-sisa biji emas yang ada di lumpur. Saya akan mengambil sampel untuk saya ekstrak cairannya dari lumpur ini, dan akan saya uji apakah cairan ini nantinya masih bisa melarutkan sisa-sisa emas menggunakan reagen perak nitrat. Ini saya masukkan. Oke, saya kira cukup. Selanjutnya ini lumpur dan larutan yang ada akan saya pisahkan melalui proses penyaringan menggunakan kertas saring, dan larutan beningnya akan saya uji menggunakan perak nitrat, apakah masih mampu melarutkan perak nitrat atau sudah tidak, atau memang kemampuannya sudah melemah dan sebagainya. Jadi setelah ini saya akan menyaring, kemudian meneteskan perak nitrat ke dalam larutannya, dan kita akan menguji apakah cairan ini masih mengandung sianida atau sudah berkurang banyak. Apakah kita perlu menambah cairan sianida baru atau sodium sianida baru, atau memang larutan ini masih cukup sehingga kita tidak membutuhkan penambahan sianida. Dalam proses ini saya menggunakan pipet ukur ini. Jadi ini adalah volume 2 mililiter. Saya masukkan. Nah, tetesan-tetesan ini Anda bisa saksikan pertama kali menetes akan membentuk endapan terlebih dahulu sebelum selanjutnya larut.
dengan masuknya sebanyak sekitar 10 ml ke dalam cairan sebanyak 400 ml tidak menghasilkan endapan sama sekali, dapat saya katakan bahwa proses penambahan sianida tidak perlu dilakukan karena sianida yang ada di dalam lumpur masih mencukupi. Nah, sekarang untuk lebih memvisualisasikan, saya menuangkan banyak dari larutan perak nitrat ya. Ternyata tetap saja tidak terbentuk, tidak, berarti ini masih sangat kuat. Dan bagaimana ciri-cirinya? Suatu larutan yang memang sudah mengandung sianida yang tidak cukup, kita akan coba menuangkan banyak dari larutan perak nitrat kita. Masih larut juga, masih larut, masih, atau saya pindahkan sedikit ke sini. Kemudian ini saya tuangkan. Nah, kondisi inilah yang dikatakan bahwa sianida perlu dilakukan penambahan, karena yang terjadi adalah terbentuknya senyawa perak hidroksida yang berwarna putih atau abu-abu, bukan larut seperti di awal tadi. Artinya kalau ini saya tambah dengan cairan sianida yang dari lumpur, ini akan kembali larut. Jadi penambahan sianida otomatis mengakibatkan reaksi kimia pelarutan emas berlangsung kembali. Setelah proses pengujian kecukupan sianida selesai, yang dilakukan sekitar 24 jam sampai 30 jam sejak masuknya sianida awal, maka proses selanjutnya adalah untuk menentukan apakah karbon yang kita masukkan sebagai absorben di awal, yaitu setelah masuknya sianida, 12 jam setelah masuknya sianida, akan kita uji karbon ini sudah kenyang dan apakah di dalam lumpur atau cairan masih mengandung senyawa emas sianida dalam jumlah yang besar. Untuk mengujinya, kita bisa menggunakan karbon sampel. Saya menggunakan sekitar 1 sendok teh atau 1/4 sendok makan yang saya masukkan ke dalam streamin, kain streamin seperti begini. Kemudian ini akan saya ikat dengan tali. Setelah saya ikat rapat, di mana biji-biji karbon tidak bisa keluar dari kain kasa ini, selanjutnya karbon sampel ini kita celupkan ke dalam lumpur dengan tujuan
apabila di dalam lumpur masih banyak kandungan larutan emas yang belum terserap di dalam karbon aktif, maka karbon sampel yang memang karbon baru ini akan menyerap cairan emas yang banyak, sehingga ketika setelah kita celupkan selama kurang lebih 3 jam, kemudian kita bakar dan kita lebur, ternyata masih mengandung banyak emas, maka kita butuhkan penambahan karbon aktif. Artinya karbon aktif yang pertama sudah lambat dalam penyerapan cairan emas yang ada di lumpur maupun di kolam penyiraman. Dibutuhkan penambahan karbon baru agar paling tidak sebagian besar daripada ion-ion emas cyanida bisa terserap oleh karbon, dan kita pun bisa menentukan kapan proses pengolahan kita bisa kita selesaikan. Ini karbon sampelnya saya celupkan ke dalam reaktor dan akan saya biarkan selama sekitar 3 jam, dan setelah 3 jam karbon sampel kita ambil, kita proses. Dengan cara begitu kita bisa menentukan apakah karbon yang kita masukkan di awal setelah 12 jam masuknya cyanida perlu ditambah atau memang sudah cukup. Ini adalah karbon sampel yang tadi sudah kita celupkan di permukaan atas dari lumpur selama sekitar 3 jam. Sekarang kita akan mengecek apakah karbon sampel ini masih mengandung banyak emas atau sudah tipis atau malah habis sama sekali. Saya akan membakar karbon sampel ini sampai menjadi debu, di mana dari warna debu kita bisa menentukan kualitas daripada karbon sampel ini. Artinya jika kandungan emasnya memang masih cukup banyak, akan bisa dideteksi dari warna karbon sampel yang tidak lagi putih. Karena kalau putih abu-abu berarti memang sudah kosong. Kemudian dari penyusutan debu karbon pun bisa kita ketahui, dan kita bisa melebur karbon sampel ini langsung menjadi emas. Dari sini nanti akan kita putuskan apakah perlu dilakukan penambahan karbon lagi ke dalam reaktor, atau memang karbon yang ada di dalam reaktor sudah mencukupi. Ini adalah hasil bakaran dari karbon sampel. Terlihat warnanya kuning kemerahan, di mana warna ini mengindikasikan masih banyak ion-ion emas cyanida yang masih berkeliaran di lumpur, yang sulit, mulai agak lambat terabsorpsi oleh karbon yang ada. Oleh karena itu, kita harus menambahkan ke dalam reaktor karbon baru sebanyak maksimum setengah dari karbon awal. Jadi kalau kemarin kita masukkan karbon awalnya 200 gram, 250 gram, maka saat ini kita masukkan kembali
tambahan karbon sebanyak 125 gram. Akan tetapi kalau hasil pembakaran ini memang mengindikasikan kandungan emas yang tipis, yang bisa Anda lihat dari ciri-ciri karbonnya, maka penambahan karbon tidak perlu dilakukan. Sebetulnya proses ini Anda bisa lihat secara lengkap di link pada deskripsi di bawah atau di kartu di atas, di mana proses pengujian menggunakan karbon ini saya sajikan dalam satu video, yaitu video pengujian kandungan emas menggunakan sianida. Setelah pengujian terakhir, karbon sampel terakhir, terlihat kandungan emas di dalam larutan, di dalam lumpur memang sudah sangat tipis. Maka kita tinggal menunggu untuk waktu menyelesaikan proses ini, kemudian lumpur di dalam tong kita bongkar, dan sekarang tiba saatnya setelah lebih kurang 50 jam sejak mulai pengisian, saya akan mengeluarkan lumpur beserta karbon dari reaktor. Ini adalah karbon yang diperoleh dari hasil penyaringan dengan memisahkan lumpur menggunakan screen yang telah kita keringkan, di mana dalam proses ini saya akan membakar karbon menggunakan udara agar atom C dari karbon menguap membentuk gas CO2 dan menyisakan debu-debu emas di atas kawat kasa yang terbuat dari stainless steel. Untuk skala kecil, saya menggunakan kaleng biskuit yang saya lapisi bagian atasnya menggunakan kawat screen, kemudian sumber udara. Karena ini kecil sekali, saya menggunakan tiupan angin dari kompresor udara di sini, mengganti fungsi blower. Dan dalam skala besar memang harus kita menggunakan blower karena kita membutuhkan angin yang besar. Sekarang saya isi dengan karbon yang hasil dari proses sianidasi.
isi daripada debu hasil pembakaran karbon sudah saya pindahkan ke dalam kowi untuk selanjutnya debu ini akan saya campur dengan borak dengan perbandingan 1:1. Sebelum kita campur dengan boraks, ini kita timbang dulu beratnya berapa gram, karena nanti berat debu ini akan seimbang dengan berat borak yang akan kita campurkan. Di layar Anda bisa saksikan berat debu karbon ini sebesar 27 gram, 27,4 gram. Bisa saya katakan jika dikurangi plastik maka beratnya sekitar 27 gram. Oleh karena itu saya akan menambahkan borak seberat 27 gram juga, sehingga total beratnya menjadi 54 gram. Saya mix antara borak dan debu hasil pembakaran karbon agar campurannya merata. Ya, sudah. Boraks adalah fluks dalam peleburan yang memiliki banyak fungsi. Pertama, sebagai penurun suhu peleburan logam-logam. Yang kedua, borak adalah oksidator yang akan mengoksidasi logam-logam dasar, namun tidak mampu mengoksidasi logam emas maupun perak. Oleh karena itu, bisa dikatakan fungsi borak sebagai pembersih dalam peleburan logam emas dan perak. Fungsi ketiga borak adalah sebagai pengikat. Karena kita melebur menggunakan api, paling tidak sedikit-dikitnya ada tekanan udara yang akan menimpa tepung hasil pembakaran karbon, sehingga ada kemungkinan tepung-tepung tersebut sebelum menyatu, sebagian akan berterbangan. Oleh karena itu, kita gunakan borak karena titik leleh borak ini rendah, sehingga pada saat terkena api, borak akan langsung melindungi tepung-tepung logam yang bergabung dengan cairan borak, sehingga resiko kehilangan berat akibat daripada api menjadi berkurang.
Di depan layar Anda terlihat timbangan menunjukkan angka 6,0 gram. Karena warna logamnya putih, dapat saya simpulkan bahwa mayoritas yang ada di logam ini adalah perak. Artinya dari 6 gram ini kemungkinan saja peraknya berkisar sekitar 4,5 sampai 5 gram, atau logam ini memiliki kadar emas sekitar 15%. Sedangkan sebelumnya saya katakan bahwasannya dari perhitungan hasil analisa kandungan emas awal, di mana sebelum dilakukan proses cyanidasi kami sudah melakukan analisa bahwa rata-rata batuan yang dilumpurkan raw materialnya memiliki kandungan emas antara 20 sampai 30 gram atau rata-rata 25 gram per ton. Sedangkan yang dilakukan proses cyanidasi sebanyak 40 kg, atau asumsi emas yang dihasilkan sekitar 1 gram. Dengan demikian hasil ini boleh dikatakan mendekati dari hasil analisa awal, di mana saya perkirakan hasil ini berkisar antara 1 sampai 1,5 gram emas, dan sisanya adalah logam perak dan tembaga. Dari proses awal hingga akhir kita menghasilkan bulion campuran emas, perak, tembaga, di mana untuk memisahkan kandungan logam dan memurnikan masing-masing logam, Anda bisa melihat video kami yang lain, yaitu video tutorial pemurnian emas menggunakan asam nitrat pada link ini, atau Anda bisa lihat di kartu sebelah kiri atas atau di deskripsi. Teman-teman, dari proses awal hingga akhir, yang pertama yang terpenting adalah dalam proses pengolahan emas, baik dari batuan maupun dari lumpur, yang perlu diperhatikan adalah apakah Anda menguasai cara-cara pengolahan agar dalam proses kita selalu menghasilkan keuntungan apabila kita berjalan berdasarkan panduan teknis yang ada. Pada saat ini, di saat pandemi, emas adalah salah satu komoditi yang mengalami kenaikan hampir 100%. Namun, kejadian ini pun pernah terjadi di tahun 2008 atau 12 tahun yang lewat. Akan tetapi di lapangan masih saja terjadi 90% lebih dari individu ataupun perusahaan-perusahaan yang bergerak di tambang emas mengalami kerugian, sedangkan yang mengalami keuntungan kurang dari 10% dari para praktisi yang menggeluti dunia pengolahan emas. Ini disebabkan salah satu faktor utama adalah faktor teknis. Oleh karena itu, untuk mengolah emas dibutuhkan satu pengetahuan yang kuat, di mana Anda harus melewati
sebelum pengolahan melakukan pengujian kandungan emas, sehingga apa yang Anda akan olah, Anda sudah ketahui berapa hasilnya. Dengan demikian kita bisa menentukan biaya produksinya berapa, apakah bahan tersebut layak diolah atau tidak. Artinya, sebetulnya pengolahan emas ini bukanlah judi atau untung-untungan, namun semua bisa diukur dengan berbagai parameter yang ada.